Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu sedang pengajian wirid Masjid Al-Ikhlas Stanom Bangkinang yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu bisa hadir, saya bisa hadir. Mudah-mudahan yang hadir ini Allah sehatkan selalu, amin. Allah kabulkan segala hajatnya dan Allah mudahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita tidak lupa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kajian kita ini diliput melalui media YouTube Buya Kami Official. Bisa ibu tengok dalam beberapa hari ini. Apa kaji waktu konang balik. Kemarin saya ceramah di Baitul Mukminin. Kalau saya tidak salah, Ibu Hajah Rustini juga hadir. Iya. Nah, ya. Saya ceramah umum di Masjid Baitul Mukminin Bangkinang dekat SMP 1. Dan itu sudah bisa dilihat di YouTube itu apa yang sampaikan. Hari ini kajian kita beri judul orang-orang yang beruntung menurut Al-Quran. Apakah jawab? Orang yang beruntung menurut Al-Quran. Kalau menurut Al-Quran tentu menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jamaah aku ditanya siapa yang beruntung, kenapa yang beruntung itu, jamaah akan banyak memberikan jawaban. Ada namanya yang beruntung itu adalah kaya, banyak biti. Buntung ya? Buntung. Sana tu dapat menantu kaya je ya. Semiliar gaji sebulannya. Ada juga yang mengatakan orang yang beruntung itu adalah anaknya diugang sodok. Sudah, kami ikut enggak diugang lu ya, hanya diugang sodok. Kojo, gaji mahal, buntung saya nutup. Ada juga yang mengatakan orang yang beruntung itu adalah yang banyak titelnya, tinggi sekolah, anak sekolah ke luar negeri, dapat gelar profesor doktor. Buntung. Ada juga yang mengatakan orang yang beruntung itu adalah ketika dia memperoleh jabatan. Mulai dari presiden sampai ke bawah. Buntung. Apakah benar yang tadi itu benarnya baru sementara? Menurut Al-Quran, orang yang beruntung itu adalah
Faman zuhziha 'anil nar wa adkhalal jannah faqad faz. Orang yang beruntung itu adalah orang yang terhindar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Jadi kalau masuk neraka jusuknya, alun ti buntung boleh. Banyak yang gini membayi masuk neraka, Pak. Iya. Membayar masuk neraka. Enggak pede. Kojo-kojo yang enggak topik kan dibuat masuk neraka membayi. Mau dapat jabatan, bayar. Masuk neraka? Masuk neraka. Gila, Wak. Nabi-nabi piti bermiliar-miliar untuk masuk neraka. Ugi orang. Tak untungnya itu dulu. Di dunia ke apa? Lah lampau sebantau awaknya. Jadi kalau ditanya siapa orang yang beruntung? Menurut Allah atau menurut Al-Quran adalah selamat itu isu. Masuk serago, Mak. Masuk serago kan besok. Cuti orang beruntung. Ibu yang saya hormati, siapa-siapa orang yang beruntung itu? Kita mulai. Yang pertama, orang beruntung yang pertama ada dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 200. Kok tengok rumah, Mak? Ya ayyuhallazina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah kamu siap siaga di tempatmu agar kamu beruntung. Bertakwalah kamu agar kamu beruntung. Jadi orang yang dapat beruntung yang pertama, orang yang sabar. Apa pertama? Orang yang sabar. Apa untung orang sabar, Ibu? Coba jawab kita. Apa untung orang sabar? Hah? Jawab. 1 juta jawabannya, hadiahnya. Apa untungnya kalau kita sabar? Hah? Jawab. Tidak pakai hukum, kira salah tidak pujur. Kalau awak sabar, untung nampak tamu, hidup kita nyaman, tenang. Kalau nak buat penyabar, banyak timbul penyakit dia. Di akhirat selesai Allah Ta'ala. Pahala orang sabar kau ndak ada batil, ndak ada pakai tarif do Allah Ta'ala jembe pahala. Kalau yang lain kau ada, cik kau 10, kau cik kau 10. Tapi sabar ndak ada pula, berkali-kali lipat pahalanya. Itu untung orang sabar. Sehingga ada orang dulu bermasuk ke dalam neraka. Suruh Allah Ta'ala kalau melihat. Nanti kalau nak apa jaga sabar kah? Pajaga sabar kalau lihat. Kesabar pajaga kah? Tapi mengamalkan sabar itu payah. Ya, Pak? Sabar. Jangan pujuk cecondu hidup sabar. Jangan pujuk ke jam laki sabar. Jangan pujuk ekonomi sabar. Jangan pujuk orang tetangga ke awak sabar. Sabar ya. Lai. Memang payah mengamalkan kaji kan Ibu? Oh dan musim mulai Nabi potong Ibu.
diundang lah dia orang ngambil ceramah di taman kanak-kanak. Dan apa pernah ceramah di taman kanak-kanak dulu. Ndaklah ke taman kanak-kanak bawa itu apa nama orang? PAUD. Amai ku yo anak dia yo. La ilaha illallah. Manji kata palur orang. Astagfirullah. Iku kalau ndak sabar guru kan apa ya? Apa kan sampai ngaji ke pajagoran turu? Apa dek kau undang pulau ngaji ke mereka nyamui dan pulau kepala sekolah. Ndak dalam pandai ngaji dan jelek kau sabar ti guru. Maka berterima kasih awak guru-guru PAUD, guru-guru TK, guru-guru MDA. Sabar. Dan sehari ni kalau remaja itu turun. Nah, iya teman awak. Astagfirullahaladzim. Ini sesuatu kan sabar ya, sabar. Tapi mamal kan sabar ya. Ya. Jadi orang yang memperoleh keberuntungan itu orang sabar. Celapu juga cecondo duit sabar. Ya. Ibu boleh bertanya gue ya. Yang kedua, orang beruntung yang kedua ada di dalam Al-Baqarah ayat 5. Nyawa kok pakai dasar sesuatu kok, nak karang-karang itu. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah mereka yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hudan. Itulah mereka orang yang beruntung. Jadi orang nang kodoko, orang nang mendapat hudan, mendapatkan kompas, petunjuk hidup, pedomannya cako dipakai dia sampai ke tujuan. Kini banyak yang berpedoman ke Google Map. Banci jalan kok. Tak tahu Google Map itu banyak salah. Dah boleh orang tu. Saya ceramah ke Pekanbaru, Mak. Masuk jalan Garuda Sakti ke sebelah kanan. Bukalah Google Map cakap kan? Anda maju 500 meter. Mana ada oil. Anda putar arah lagi, arah ke Bangkinang. Baliklah ke Bangkinang apa pula caro? Astagfirullah. Mundur lagi Anda 100 meter. Koyo kacau pemukul nek konyol. Apa ni bibu? Uang kalau nanti kah? Putar-putar. Saya teleponlah pengurus. Jawablah dalamnya dan dah sampai ke kerajaan. Maka kalau petunjuk buatan manusia tidak sampai orang banyak salah. Tapi kalau petunjuk Allah, kompasnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, mantap, selamat awak. Kau tidak buatan manusia yang awak pakai. Itu lah berapa kali dan kau nurut. Google kau juga. 3 bulan yang lalu saya pergi ke Siak. Supir bangak pula. Awak supir tapi tidak datang tu dia jalan dulu. Supir apa lah nama tu kau je. Awak semayang ke situ ya Pir. Di masjid gadang tu ya Pir. Ya Pak. Anak tantu dah jalan dah buka lah Google Map cakap tak mana-mana ada. Astagfirullah. Tantu dia orang malu pokoknya. Masak di Siak sosik. Kalau di Jakarta sosik kau jadi lah kan. Kau di Siak sosik. Nak malu ada tu. Dia apa pedoman kena cakap. Putar arah Anda. Propodem.
tak boleh masuk sutra. Kau tak boleh masuk sutra. Jadi kau tak boleh masuk sutra. Itu aja. Maka petunjuk Allah Ta'ala lah yang bisa menyelamatkan kita sampai kepada tujuan hudan tadi itu. Siapa orangnya? Siapa-siapa orang yang mendapatkan petunjuk itu? Dijawablah oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 2. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang nan percaya kepada yang gaib. Gaib itu artinya nak nampak ramah. Menurut ahli tafsir, yang gaib adalah surga dan neraka. Nah, ini menurut ahli tafsir, menurut Ibnu Abbas, gaib itu adalah surga, neraka, sirat, mizan, al-hisab dan sebagainya. Itu gaib. Pendapat Ibnu Mas'ud, yang gaib itu adalah apa yang tersembunyi di dalam Al-Quran tentang surga dan neraka. Itu gaib. Sedangkan pendapat ulama lain, yang gaib itu adalah takdir. Siapa yang menonton takdir awak kamu? Takdir mah. Si A kecil itu, si A cendek kau. Tak tentu doa takdir apa yang terjadi. Ya. Apa saja yang terjadi tak tentu doa. Kenapa tu nasi wasuk tentu doa mak gaib saudara. Allazina yu'minuna bil ghaib. Tadi kan? Itu tidak gaib. Siapa lagi orang yang mendapatkan hudan itu? Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang yang mendirikan salat. Dikelola berhubungan dengan salat, 5 hal pokok yang harus awak ketahui. Lah, kalau berhubungan dengan salat, 5 hal pokok yang harus awak ketahui. 1. Salat harus khusyuk. Leo amat salatnya. Leo suanya. Bahaya. Anak kunci lang sudah sembahyang yo. Kono mlaku sodo. Kredit Honda lu bayi lehani. Uang kuliah anak kalau rakyat kena bayi. Tekanan melaku sodo. Maka orang yang khusyuk nak tekanan itu rumah. Jadi yang pertama orang salat yang baik itu khusyuk. Yang kedua adalah tepat waktu, di awal waktu. Innas salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu ada waktu yang telah ditentukan. Ada orang sembahyang subuh jam 7 mak. Sembahyang apa nomor? Hah? Saya duhar lah mak. Kalau jam 7 lah duhar mak. Lah duhar lah masuk duhar kalau jam 7. Nah, ada orang yang salat asar jam 6 kurang 5. Maka enggak ada keutamaan salatnya. Termasuk inyo tu pawailul lil musallin. Celaka. Wail itu adalah nama jurang dalam neraka. Jadi yang pertama khusyuk, yang kedua tepat waktu. Yang ketiga berjamaah. Nan keempat berjamaahnya di masjid. Yang kelima diiringi dengan salat sunat. Apa guna salat sunat dulu ya? Untuk menyempurnakan. Semayang macam kau, entah tercapek ame, entah tersalah baca. Jadi ditumbuk jo yang sunat apa mak? Jadi guna saya yang sunat tu.
Jadi 5 ya, 5 hal pokok awak supaya sholat awak berkualitas. 1, khusyuk. 2, tepat waktu. 3, berjamaah. 4, di masjid. Yang kelima, apa yang kelima tadi? Diiringi dengan sholat sunnah. Sudah ada yang bertanya? Sudah ada yang bertanya? Ya silakan. Kalau ada pendapat kan, kalau ibu-ibu ini katanya lebih utama sholat di rumah tuh, yang mana tuh? Iya. Nah, jadi di sini kan berjamaah tadi. Gimana tuh? Bentar ya, saya isi olinya dulu ya. Minyaknya dulu bismillah. Pertanyaan yang seperti itu banyak saya terima dalam berbagai ceramah. Kalau suasana salat itu di masjid itu tidak nyaman bagi perempuan, itu lebih baik di rumah. Jadi pemahamannya itu harus luas. Tompe ketek, kelaki banyak, ini tuh solek aja kudusi jako tompe, aku banyak menimbulkan fitnah di malah. Tapi kalau tompe jadi koko nyaman, baik masjid. Karena hadisnya itu banyak levelnya. Hadis yang kedua, jangan larang istrimu pergi ke masjid. Jadi jangan hanya satu hadis saja berpedoman. Kalau hanya berpedoman satu hadis saja, jakut ya. Dalam konteks apa hadis itu? Kalau nak nyaman, perempuan itu sudah cerita di itu. Uang kelaki banyak, tompek nak nyaman nama. Itu rumah lama. Sudah itu anak ketek lelo kan disusun di rumah kau juga banyak lah di rumah lah. Tapi yang nenek-nenek kau siapa juga disusun le. Dah boleh kan? Bora tu orang ramai. Ada pelala ngasuh cucu. Ngasuh cucu Ustaz. Jadi kalau awak mempelajari satu hadis saja iya. Jangan satu hadis saja ngambil hukum itu. Jadi selama ibu-ibu tidak ada mudaratnya di sini, silakan. Karena tidak bisa perlu ya. Anak kocok bawa malah. Tu gadi bono ha. Pada nimbu fitnah le kok saji dia kok malah. Gadi lebih ayo bono gaya-gaya pe saji sana do tu ide saji tu. Du malah. Jadi dalam konteks apa hadis pertama? Karena hadis berikutnya itu jangan larang wanita itu berjamaah ke masjid kalau nyaman tompe. Ibu le nyaman ibu saji makanya. Ada gangguan nak? Sekolah. Terutama nak dokek ya. Nak dokek 5 meter le lah. Jadi ala. Oke, lanjut ya.